شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Kita ini dinamakan manusia karena ada ruh dan jasad. Kalau ada ruh dan jasad maka disebut sebagai manusia. Kalau jasad tanpa ruh namanya apa? Jasad tanpa ruh namanya mayat. Ya. Jasad tanpa ruh namanya mayit. Kalau ruh tanpa jasad namanya demit. Ya, ruh tanpa jasad namanya demit. Orangnya sudah mati, jasadnya sudah dikubur, kok masih keluyuran, nah, itu namanya demit. Kita ini dinamakan manusia itu kalau ada roh dan jasad. Jasad itu butuh makan, roh juga butuh makan. Supaya jasad ini sehat, maka jasad butuh makan. Supaya roh sehat, roh juga butuh makan. Karena jasad ini adalah kelihatan, maka makanan jasad juga kelihatan. Apa makanan jasad? Nah, gado-gado, somai, opor, ya, sambal goreng pete, telur jengkol, apalagi? Nah, nasi uduk, gulai dan lain sebagainya. Pokoknya karena jasad ini kelihatan, maka makanan jasad juga kelihatan. Jasad ini kalau dia sehat, maka apa yang dia berikan akan dia terima. Tapi kalau sakit pasti dia akan menolak. Contohnya gini Pak, kalau ada orang dikasih gulai kambing, dia terima, dia makan, berarti sehat. Kenapa? Karena nggak nolak. Tapi ada orang dikasih gulai kambing, nolak, berarti sakit. Kenapa? Asam urat, kolesterol, nah, makanya dia nolak. Ada orang dikasih minuman manis, dia terima, dia minum, berarti sehat. Ada orang dikasih minuman manis, dia tolak, mintanya yang tawar, berarti sakit. Pokoknya gampangnya gitu. Kalau dia menerima berarti sehat, tapi kalau menolak makanan berarti sakit. Sama dengan jasad. Jasad ini sama dengan ruh. Ruh ini gak kelihatan, makan makanan ruh juga gak kelihatan. Apa makanan ruh? Pahala. Pokoknya sesuatu yang mengandung pahala itu makanan ruh. Kalau ada pahala, kok ruhnya menerima berarti sehat. Tapi kalau ada pahala rohnya menolak berarti sakit. Contohnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar suara adzan, buru-buru ambil air wudu datang ke masjid untuk sholat berjamaah, berarti rohnya sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pura-pura
beli. Pura-pura nggak dengar, ada yang suka gitu apa? Berarti apa? Kalau ada suara adan panggilan untuk sholat, sholat itu pahala. Kalau dia nolak berarti ruhnya sakit. Hayya 'alal falah, ada majelis taklim, dia buru-buru datang berarti sehat. Tapi ada majelis taklim, kalau dia cuek, nggak mau datang, bahkan hanya ngomongin aja, berarti sakit. Nah, sekarang kita tinggal koreksi masing-masing. Selama ini roh saya ini sakit apa sehat? Nah, kita bisa koreksi. Kira-kira kalau dengar adzan itu buru-buru datang ke sholat berjamaah apa entar-entaran? Itu. Kalau ada majelis taklim, kita ingin datang menghadiri majelis taklim, apa ogah-ogahan, berat nonton TV, berat main HP, berat ngobrol. Kita bisa koreksi apakah roh kita ini sehat atau sakit. Maka supaya roh kita ini tetap sehat, maka kita harus tahu obatnya. Apa obatnya? Obatnya roh itu adalah sadaqah rohani. Kita hadir ke majelis taklim itu obatnya roh. Yang namanya al-iman yazid wa yanqus, iman itu kadang naik kadang turun. Maka kita hadir ke majelis taklim itu ibarat HP dicas ulang. Kita sedang dicas. Kalau tadi ngebrok hadir ke majelis taklim, imannya naik lagi